Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsya Deno Fadila dengan NIM G00236167. Dari kelompok A8. Jadi di materi kali ini saya akan membahas mengenai neuroendokrin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai area blok dan fungsinya, fokus piramidal dan extrapyramidalis, lalu ada anatomi encephalon dan medulla spinalis, lalu ada anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya, lalu ada sirkulus atriosus bilisi, seluruh penglihatan, lalu ada otot mata yang menggerakkan bola mata, lalu ada perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis, lalu ada muskulitas syaraf kranial. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai area broadband dan fungsinya. Jadi area broadband ini akan memetakan otak kita itu menjadi beberapa bagian berdasarkan dengan fungsinya seperti itu. Itu ada area 321, 312 atau area 123 itu merupakan eh, di bagian post central gyrus itu area suatu sensori yang primer. Nih, untuk yang area 4 itu dia merupakan area motorik yang primer di presental gyrus, lalu ada area 5 itu dia somatosensori asosiasi, lalu ada area 6 ini dia premotor dan suplementari motor, lalu untuk area 9 itu dia dorsolateral atau anterior prefrontal cortex untuk motor planning dan organisasi. Lalu untuk yang 10 itu dia anterior prefrontal cortex untuk memori. Lalu untuk area 17 itu dia eh, visual primer. Lalu untuk area 22 itu dia auditory primer. Untuk yang area 37 itu dia occipitotemporal atau fusiform gyrus. Nah, untuk area 22, 39, dan 40 itu dia area Wernicke untuk komprehensi bahasa. Nah, area 44 dan 45 atau Broca area itu untuk motor speech programming. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai traktus piramidalis dan extrapyramidalis. Traktus piramidalis dan piramidalis itu merupakan traktus descendant yang akan membawa jaras motorik dari otak menuju ke bagian organ motor. Nah, traktus piramidalis itu sesuai dengan namanya, dia akan melewati piramida piramida dari medulla oblongata. Nah, untuk yang extrapyramidalis itu dia tidak akan melewati si piramida dari medulla oblongata. Nah, traktus piramidalis itu bertanggung jawab untuk gerakan yang volunter. Nah, untuk yang extrapyramidalis itu bertanggung jawab untuk gerakan yang involunter dan sifatnya itu untuk memodulasi atau memperhalus gerakan dari traktus piramidalis. Nah, dia itu berasal dari brainstem atau tronkus cerebri. Traktus piramidalis itu dia ada dua traktus, yaitu ada traktus kortikospinal dan traktus kortikobulbar. Untuk kesela piramidal dia terdiri dari empat, ada traktus rubrospinal, retikulospinal, vestibulospinal, dan tectospinal. Untuk yang pertama itu dari piramidal terlebih dahulu, itu ada traktus kortikospinal, dia itu berjalan dari cortex cerebri menuju ke kapsula interna, lalu ke crus cerebri di midbrain, lalu menuju ke basis pontis di pons, lalu menuju ke piramid di medulla. Nah, 70% itu dia akan menyilang atau decussate, itu dia dinamakan traktus kortikospinal yang lateral. Untuk yang sisanya itu dia 20% itu dia akan langsung tuh dia ipsilateral itu namanya kortikospinal anterior. Nah, selanjutnya dia akan menuju ke lower motor neuron di ventral horn di medulla spinalis. Untuk yang traktus kortikobulbar, dia itu kontrol dari volunteer, gerakan wajah, kepala, dan juga leher seperti itu. Nah, dia itu berasal dari korteks cerebri menuju ke kapsula interna, lalu menuju ke lower motor neuron gitu. Nah, untuk yang extrapyramidalis itu dia ada empat traktus. Yang pertama ada traktus rubrospinal, itu dia itu berasal dari retinochleus di midbrain dan bertanggung jawab untuk fine motor control. Terus dia itu sifatnya itu kontralateral interpasi. Untuk yang retikulospinal itu dia bagi jadi dua, ada yang medial dan lateral. Untuk yang medial itu dia dari pons. Nah, itu dia memfasilitasi dari kontraksi dan meningkatkan tonus seperti itu. Nah, untuk yang lateral itu dia itu dari medulla. Dia itu sifatnya itu menginhibisi kontraksi dan mengurangi tonus lalu eh, eh, dan pernafasan yang otomatis. Dan untuk yang vestibulospinal tractus itu dia berasal dari nukleus vestibular dan dia itu mencakup dari keseimbangan dan juga postur. Nah, untuk traktus tektospinal atau kolikulospinal itu dia berasal dari kolikulus yang superior. Dan dia itu fungsinya itu koordinasi kepala dan mata yang sifatnya itu kontralateral. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai encephalon. Jadi, encephalon atau otak itu merupakan bagian dari central nervous system.
Central nervous system itu dibagi jadi dua, jeda brain atau encephalon dan juga spinal cord atau medulla spinalis. Nah, brain atau encephalon itu dibagi lagi menjadi empat. Ada telencephalon, diencephalon, cerebellum, dan brainstem atau trunkus cerebri. Nah, brainstem atau trunkus cerebri itu dibagi lagi menjadi midbrain, atau mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Nah, untuk medulla spinalis itu dia dibahas di bagian selanjutnya nanti. Nah, untuk encephalon sendiri, dia tuh terdiri dari tiga tadi kan, ada cerebrum, trunkus cerebri, dan cerebellum. Cerebrum, trunkus cerebri, dan juga cerebellum ini. Nah, cerebrum sendiri itu dia dibagi lagi menjadi hemisferium cerebri, yaitu hemisferium cerebri itu dia kan dibagi lagi menjadi cortex cerebri, substantia alba, dan ganglia basalia. Dan untuk trunkus cerebri dibagi lagi menjadi mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Lalu ada cerebellum di sini. Nah, anatomi cerebrum itu tuh cerebrum tuh bagian terbesar dari otak yang terdiri dari hemisferium cerebri, dexa et sinistra, dibuka oleh corpus callosum. Nah, permukaan otak sendiri itu dia tuh nggak halus, tapi tuh dia ada tonjolan atau girus dan juga cekungan itu atau sulcus gitu. Beberapa lobus dari cerebri itu ada lobus frontalis, temporalis, parietal, dan occipitalis. Nah, hemisferium cerebri itu tuh dia tadi kan merupakan bagian dari eh, encephalon kan. Nah, di bagian korteks atau bagian luar itu dia disebut substansia grisia. Nah, di bagian dalamnya itu substansia alba atau white matter seperti itu. Nah, substansia alba atau yang di bagian dalam itu atau white matter atau dia terdiri dari akson yang bermielin dan membentuk tiga tipe serabut. Ada serabut komisura, asosiasi, dan proyeksi. Untuk yang komisura itu dia tuh akan menghubungkan satu girus di satu hemisferium gitu. Jadi misal oh, mohon maaf. Jadi dia si serabut komunisra tuh dia tuh akan menghubungkan satu girus yang sama. Misal sama-sama girus presentralis gitu ya. Tapi itu dia beda hemisferium. Jadi misal girus presentralis, dextra sinistra seperti itu. Jadi di hemisferium dextra dan sinistra tapi sama-sama girus presentalis. Nah, untuk yang disebut asosiasi itu dia tuh akan menghubungkan girus girus yang berbeda pada hemisferium yang sama. Misal girus presentalis dan concentralis gitu di hemisferium dextra gitu seperti itu. Terus cabut proyeksi itu dia akan menghubungkan cerebrum dengan bagian bawah dari SSP. Tuh, misal bagian bawahnya itu misalnya ada talamus, nucleus cerebri, dan medulla spinalis. Dan untuk ganglia basalia itu merupakan substansia grisea yang terletak di dalam massa substansia alba seperti itu. Terdiri dari tiga nuklei, ada globus pallidus, ada putamen, lalu ada nukleus caudatus. Nah, Leucus genetiformis itu dia gabungan dari globus pallidus dan putamen. Untuk globus striatum itu gabungan dari putamen dan nucleus caudatus. Ganglia basalia itu dia akan menerima input dari korteks cerebri dan memberikan output kembali ke area motoris korteks cerebri melalui koneksi neural dan nuklei di talamus. Selanjutnya ada diencephalon. Nah, diencephalon tuh artinya tuh between brain. Jadi dia tuh terletak di antara hemisferium cerebri dan mesencephalon dan tertutupi oleh kedua hemisferium cerebri kecuali tampak dari bagian basal. Dia itu terdiri atas struktur yang mengelilingi ventriculus tertius, yaitu ada talamus, epitalamus, hipotalamus, dan subtalamus. Yang pertama ada talamus. Talamus itu tadi eh, terdiri dari sepasang ya, dihubungkan oleh adesio endotalamik. Fungsi talamus itu dia merupakan relay hampir semua input sensoris ke korteks cerebri. Selain dari tractus spinocerebralis dan nervus olfactorius, dia juga merupakan berperan dalam fungsi motoris yang mengantarkan informasi dari cerebrum dan ganglia basalia ke area motoris primer di korteks cerebri. Selanjutnya itu tronkus cerebri. Tronkus cerebri itu terdiri dari mesencephalon, medulla pons, dan medulla oblongata. Dia itu letak di bagian fossa krani posterior pada bagian basal dari occipital, dari lobus occipitalis itu. Nah, untuk cerebellum sendiri itu bagian terbesar kedua setelah cerebrum, dipisahkan dari cerebrum oleh tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli dan berhubungan dengan bagian posterior dari tronkus cerebri melalui berkas simetris yang disebut pedunculus cerebralis, superior, medial, dan inferior. Nah, selanjutnya itu ada anatomi medulla spinalis yang bagian dari CNS tadi ya, Central Nervous System.
Jadi si medulla spinalis itu dia terdapat di kanalis vertebralis ya. Dia jadi lanjutan dari trunkus cerebri, terus dia menuju dia tuh lanjutan dari trunkus cerebri itu tuh ke medulla spinalis seperti itu. Berbentuk tuh silinder panjang atau dari medulla oblongata yang membentang ke kanalis vertebralis berakhir setinggi di antara diskus intervertebralis lumbar 1 sampai 2. Nah, dia tuh menginnervasi area motor dan sensoris seluruh tubuh kecuali area yang diinnervasi oleh nervus cranialis. Nah, medulla spinalis itu terdapat di dalam kanalis vertebralis. Nah, si pada orang dewasa, ujung medulla spinalis itu disebut konus medullaris. Terletak di antara lumbar 1 sampai 2. Nah, diameter dari ujung konus medullaris itu berlanjut menjadi filum terminal. Nah, pada bagian bawah sakus dramatis itu hanya mengandung radik syaraf secara kolektif disebut cauda equina tuh ini. Hanya mengandung radik syaraf. Nah, si Medskin itu dia punya dua besaran disebut intum sentia cervicalis di cervical dan lumbal. Nah, untuk yang cervicalis itu dia yang maksimum itu ada di bagian cervical 6 dan yang di lumbal itu yang terbesar di vertebra yang di vertebra thoracalis 12. Nah, untuk substansial sendiri itu medulla spinalis itu ada sama tadi Grisea dan Aba. Tapi untuk yang di Medspin tuh dia Griseanya itu di dalam, kalau Abanya itu di luar. Berarti kan beda ya sama otak. Kalau otak tadi kan Griseanya di luar di korteksnya, yang Abanya itu di dalam. Ini ada beberapa struktur, ada anal centralis, lalu ada viscera mediana anterior, terus ada sulcus medianus yang posterior dan sulcus posterolateralis. Ini beberapa plexus, plexus medulla spinalis, ada plexus cervicalis, brachialis, lumbalis, dan sacralis. Untuk yang cervicalis itu dia cervical 1 sampai 4, brachialis itu cervical cervical 5 sampai thorax 1. Untuk yang lumbalis itu dari lumbal 1 sampai lumbal 4, sacralis itu dari lumbal 4 sampai sakral 4. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai nervi craniolis dan tempat-tempat keluarnya. Jadi, nervus craniolis itu kan ada 12. Dan untuk yang nervus 1 dan 2 itu otak dan optikus. Itu tuh Ovary opus dia akan langsung keluar dari encephalon gitu. Langsung keluar dari otak. Nah, sisanya tuh dia akan keluar dari trunkus cerebri. Nah, yang 3 dan 4 tuh dia akan keluar dari mesencephalon nih. Untuk yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dia akan keluar dari pons 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang sisanya itu dia 9, 10, 11, 12. Nih, itu akan keluar dari media oblongata. Nah, ini ada satu pengecualian untuk nervus trochlearis atau nervus 4. Tadi kan yang lainnya tuh dia keluar dari bagian anterior kan. Nah, kalau yang nervus 4 tuh dia tuh akan keluar di bagian posterior di mesencephalon. Seperti itu. Nah, ini nervikalis tempat keluarnya di bagian basis kran ini. Untuk yang lamina fibrosa itu dia akan menjadi tempat keluar dari nervus olfatorius, nervus opticus tempat keluar dari nervus opticus. Untuk yang visual orbitalis superior itu oculomotorius, trochlearis, ophthalmicus atau nervus lima cabang 1, lalu ada nervus abducens. Nah, untuk foramen rotundum dia tempat keluar dari nervus maxillaris atau nervus lima cabang 2, foramen ovalo itu nervus mandibulis atau nervus lima cabang 3, Metus osteikus yang internus itu dia facialis dan vesibulocochlearis. Ramen subluare itu glossopharyngeus, fokus dan accessorius. Untuk kanalis hypogloss itu dia dan nervus hypogloss. Circulus atriosus cerebri atau Willis. Jadi circulus ini itu ada di bagian otak itu yang akan me- memperdarahi bagian encephalon gitu itu. Dia itu ada di bagian basis encephalon oleh sistem arteri vertebrobasilaris dan juga sistem arteri carotis interna yang saling berhubungan. Jadi hubungannya itu dia dari yang arteri vertebralis dextra dan sinistra tadi dari arteri supravia ya. Dan dia akan menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris nanti dia akan bertemu bertemu oleh si arteri carotis yang interna. Nah, satu arteri komunikas anterior itu dia akan menghubungkan arteri cerebri anterior dextra et sinistra ini di sini. Lalu dua arteri komunikans posterior ini dan kiri dan kanan ini sinistra dia tuh menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebri arteris interna dan arteri cerebri posterior ini. Dan arteri basilaris menjadi surplus arteriosus cerebri atau Willis. Di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur penglihatan. Jadi, jalur penglihatan eh, kita itu tuh dia melewati yang namanya media refrakta. Jadi, media refrakta itu dia ketika kita melihat suatu objek atau benda itu akan melewati yang namanya tuh kornea.
kornea, lalu akan melewati ke aqueous humor di sini, lalu dia itu akan melewati ke lensa, lalu akan melewati vitreous humor, lalu menuju ke retina mata seperti itu. Objek-objek yang ditangkap di mata itu akan eh, masuk ke retina kan. Retina itu dia akan dibawa oleh nervus opticus kan. Nervus opticus terus dia akan bersilangan di chiasma opticum, lalu dia menuju ke tractus opticus, lalu menuju ke corpus geniculatum yang lateral, lalu ke radiatio optica, lalu di bagian otak dia akan berada diproyeksikan di lobus occipitalis dextra et sinistra. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas mengenai otot-otot mata yang menggerakkan bola mata. Jadi ada beberapa otot yang akan menggerakkan bola mata itu ada eh obliquus superior inferior, superior, superior dan inferior, superior inferior. Lalu ada rectus yang lurus, rectus lateral, medial, kemudian rectus yang superior di sini, lalu ada rectus yang inferior. Selanjutnya ada levator palpebra yang superior. Yang menginervasi, jadi untuk yang menginervasi itu ada nervus 3, 6, 6 dan juga 4. Untuk yang 3 itu menginervasi beberapa muskulus, ada levator palpebra superior, rectus superior, rectus medial, rectus inferior, dan obliquus inferior. Untuk yang nervus 4 itu dia sisanya, itu ada obliquus superior, nervus 6 itu ada rectus lateral. Ini beberapa gerakan mata yang akan mengaktifkan otot-otot tadi. Nah, ini perbedaan parasimpatis dan parasimpatis. Jadi, parasimpatis dan parasimpatis itu memiliki perbedaan. Yang pertama dia dari asalnya di central nervous system. Itu untuk simpatis itu dia asalnya dari thoracolumbar, sementara parasimpatis itu dia dari craniosacral. Nah, lokasi dari ganglionnya untuk simpatis itu dia dari paravertebral ganglion. Terus dan prevertebral ganglionnya itu yang di anterior. Nah, untuk parasimpatis itu dia terminal ganglionnya itu dekat dari target organnya. Untuk simpatis itu dia panjang 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 syaratnya itu yang preganglion itu dia lebih pendek dan yang postganglion itu dia lebih panjang. Sementara yang parasimat itu dia yang preganglion itu lebih panjang dan postganglion itu lebih pendek. Dan untuk yang simpatis itu dia divergensinya itu lebih ekstensif dan parasimat itu dia lebih minimal. Untuk efek ke sistemnya, untuk simpatis itu lebih widespread atau lebih meluas gitu dan general secara umum. Untuk yang parasimat itu dia lebih spesifik dan sifatnya itu lokal. Ya, simpatis tadi itu simpatis itu thoracolumbar dan parasimat itu craniosacral. Modalitas nervus cranialis. Jadi beberapa modalitas nervus cranialis untuk general somatic afferent itu dia fungsinya kan untuk persepsi raba, nyeri dan suhu kan. Yaitu komponennya itu ada nervus 5, 7, 9, dan 10. Untuk yang general visceral afferent itu dia input sensoris. Dan visceral itu dia ada nervus 9 dan 10. Untuk special afferent itu dia penghidu, pengecapan, penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan. Dia ada nervus 1, 2, 7, 8, 9, dan 10. Untuk yang general somatic efferent, itu dia persiapan motorium menuju terangka. Dia nervus 3, 4, 6, dan 12. Untuk general visceral efferent, itu dia persiapan motorium menuju polos atau jantung dan granula. Dia nervus 3, 7, 9, dan 10. Untuk yang general visceral efferent, itu dia persiapan motorium menuju terangka yang berasal dari mesoderma brachiomericum. Dia ada nervus 5, 7, 9, dan 10. Oke, ini tutup pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan maupun salah tutur kata, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.